Kalau saya tentang kriptoprasi. Kriptoprasi itu kayak menggambar suatu tokoh pewayangan di masyarakat Bali. Dan setelah itu tokoh pewayangan itu kita gambar di atas daun lontar. Habis itu kemudian kita ukir atau mengerupak dengan alat pengerupakan. Seperti yang kita tahu, di generasi zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak generasi muda yang jarang sekali memakai bahasa daerahnya. Jadi saya tertarik untuk mencoba mempelajari bahasa daerah saya sendiri, yaitu bahasa Bali, dengan tujuan untuk melatih bahasa Bali saya serta untuk memberi wawasan ke teman-teman lain. Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami di Span6 TV. Jadi di sini kita akan bincang-bincang nih sama dua siswi SMP Negeri 6 Denpasar yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi loh. Sebelumnya, kami mau perkenalkan diri dulu nih. Mulai dari saya Aurelia, Saya Saputra. dan kedua bintang kami kita. Saya Gia Widi. Dan saya Andini. Oke, sebelumnya kita pengen nanya nih, lomba yang kalian ikuti itu apa sih? Lomba apa? Kalau saya tentang kriptoprasi. Kriptoprasi itu kayak menggambar suatu tokoh pewayangan di masyarakat Bali. Dan setelah itu tokoh pewayangan itu kita gambar di atas daun lontar. Habis itu kemudian kita ukir atau mengerupak dengan alat pengerupakan. Lalu terus setelah itu kita olesi dengan kemiri bakar. Kalau Andini, Kalau saya itu lomba nguacen puisi bahasa Bali anyar. apa yang bikin kalian tertarik sama bahasa Bali ini? Saya tertarik tentang bahasa Bali ini yaitu untuk bisa melestarikan budaya kita sendiri yaitu bahasa Bali, dan bisa untuk belajar bahasa Bali itu untuk bisa memberikan wawasan kepada generasi-generasi kita, generasi muda saat ini. Kalau saya, seperti yang kita tahu, di generasi zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak generasi muda yang jarang sekali memakai bahasa daerahnya. Jadi saya tertarik untuk mencoba mempelajari bahasa daerah saya sendiri, yaitu bahasa Bali, dengan tujuan untuk melatih bahasa Bali saya serta untuk memberi wawasan ke teman-teman lainnya. Oke, wah keren banget sih. Oke, jadi lomba ini kan juga keren-keren banget dan pastinya susah juga kan. Nah, berapa lama sih waktu persiapan kalian untuk mengikuti lomba ini? Kalau saya sih seminggu, cuman karena ada kesibukan lainnya tuh jadi H-1 H-1 untuk ke detail-detail cara pembuatan di daun lontar itu. Saya juga pertama kali ikut lomba prasi ini dan juga belum tahu seberapa lanjut itu kayak buat gambar penokohan wayang di atas daun lontar. Jadi kayak H-1 baru Ya. ngerti semuanya. Gila, keren banget gak sih? Terus kalau Andini sendiri? Saya H-1 juga. Gila, Hamil 1 dan juara loh. Aduh, keren banget. Juara berapa nih? Juara 3. Juara 3. Kamu juara Sama juara 3. Keren sih ini. Oke. Untuk selanjutnya gimana cara kalian latihan? Cara kalian latihan kayak bisa sampai juara kayak gini tuh gimana? Mulai dari GBD boleh? Selatihan biasanya kan kalau buat penokohan dalam gambar-gambar wayang itu sudah biasa. Sering saat SD ikut lomba-lomba wayang itu dan sekarang dapat juara juga. Sama aksara Bali juga, belajar di kertas. Kalau di lontar ini baru pertama kali juga. Nah, belajar kayak mengerupak dan ukir-mengukir di daun lontar itu diajarin cuma sama ibunya aja, berarti otodidak. Otodidak. Ya. Berarti dari kecil emang suka gini ya, suka gambar suka wayang, gambar iya. gitu kan gini ya. Boleh dari Andini gimana? Kalau saya sih cuma diajarin sama ibu saya ya, soalnya kebetulan ibu saya juga lumayan ahli dalam bidang sastra, terutama seperti acting kayak gitu. Jadi diajarinlah ke saya untuk mengenal dunia puisi dan akhirnya saya mulai tertarik. Berarti keluarganya ini sama-sama berprestasi sih, makanya kalian bisa meneruskan ya pinter. Oke, jadi selanjutnya nih,
mungkin dari persiapan kalian ini pasti dong ada yang namanya halangan. Menurut kalian tuh halangan selama kalian persiapan untuk lomba dan pas lombanya itu juga ada halangan apa aja sih? Kendalanya boleh Firwan? Kendalanya tuh kayak aku belajar buat lontar gitu, kendalanya kayak pasti buat lontar tuh kayak susah, kayak ada putus asa juga. Apalagi aku buatnya H-1 gitu kan. H-1 Kayak langsung harus bisa gitu kan. Habis itu ibunya juga dukung buat harus kayak berusaha, maupun nggak bisa tapi coba-coba aja, soalnya ngelawannya tuh kategori umum 15 sampai 30 tahun. Juga satu-satunya perempuan yang ikut dalam lomba ini. Sekarang dapat juara juga. Gila, keren banget, tepuk tangan. Oke, untuk Andini sendiri ada kendala nggak kira-kira? Untuk kendala persiapan penampilan itu ada sih. Dari cara menata rambutnya itu ada kendala, tapi kendala yang paling menurut saya paling susah lah gitu. Pas udah mau lomba itu saya tiba-tiba kayak ngerasa sedih, down, karena ngelihat saingan-saingan saya ternyata berat sekali, itu bagus-bagus semua, bahkan saya sampai berpikir kalau saya nggak bakalan berhasil dapat juara, tapi ternyata bisa Stukara. Oke, gimana perasaan kalian waktu kalian dapat juara, kayak tiba-tiba kalian nggak ada angin darudan terus diumumin menang juara gitu? Dari saya, ini boleh? kalau saya sih kaget banget, bahkan ibu saya juga kaget karena dibilang baru H-1 tiba-tiba udah dapat juara. Kaget campur senang juga sih. Boleh Kalau saya mikir pertama udah kayak ngelawannya 30 tahun, kayak ngelawan guru-guru dan senior-senior, udah ngerasa kayak kayak nggak mungkin dapat sih ini. Habis itu tapi ibu saya tetap dukung, bisa dapat sih enggak gitu kan. Keluarga support. Iya benar. Habis itu Asungkaro ternyata nggak nyangka banget, kayak bener-bener atas nama gini gitu. Habis itu kok dapat, kan kaget, syok bengong juga di situ, kayak kok bisa dapat gitu kan. Habis ibu saya juga kayak sempat mau nangis juga karena nggak nyangka banget. Apalagi tingkat provinsi ya, ini bener. bukan Ya. Oke, jadi kalian tadi ada singgung nih tentang lawan-lawan kalian yang berat banget. Nah, kalian bisa jelasin lebih dalam lagi nggak? Saingan-saingan kalian tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak dia tuh ternyata lebih tua dari kalian tuh, lebih bisa gitu. Ya benar. Apa yang bikin kalian sampai down gitu? Karena saingan saya tuh umurnya 30-an tahun gitu kan, kayak udah senior dan guru-guru seperti kayak dosen-dosen juga. Itu buat saya ngedown, tapi tetap berusaha karena tetap untuk biar tahu apa sih prasi itu, untuk coba-coba aja sebagai pengalaman gitu. Andini? Kalau saya itu dari kelas juga kan ada yang lawan kelas 8, kelas 9 itu. Terus saya lihat-lihat juga dari pas puisinya saingan saya itu banyak sekali yang bagus dari vokalnya, ekspresinya, cara pembawaannya, dan menurut saya itu bagus sekali, gak sebanding sama saya gitu. Itu yang membuat saya sedikit pasrah gitu, pasrah aja sama kenyataan. Oh, jadi pasrah, kalau menang ya syukur, kalau Ya, nggak menang ya ya udah. nggak apa. Tapi untungnya menang ya, untungnya Iya. menang. Oke, sebelumnya aku boleh tanya nggak, kalian kelas berapa? Kalau saya kelas 7. Kelas 7. Wah, gila, kelas 7 keren banget. Kamu? Kelas 9. Kelas 9. Iya. Oh ya, keren banget, udah bisa meraih prestasi setinggi ini, tingkat provinsi lagi. Oke, ini buat yang kelas 9, kira-kira kamu punya pacar nggak? Kan lagi gini nih, lagi kayak masa-masa cinta monyet lah, cerita gitu. Ada nggak pacar? Kalau Atau pacar- mungkin orang yang disuka loh kayak gitu? Enggak ada sih. Nggak ada, Ya, benar. benar. Ini untuk yang kelas 7 Andini? Enggak. Ya. Yakin nggak ada? Enggak. Yakin? Orang yang disuka gitu? Nggak ada. Enggak. Privasi lah. Oh, privasi. Privasi, Oke. oh ya, Kita privasi, tidak ya, boleh ya. membuka Melanggar privasi. privasi, ya. Oke, siapa sih yang latih kalian tuh biar bisa dapet juara? Kayak siapa ya orang yang ngelatih kalian selain keluarga kalian gitu? Guru-guru mungkin di sekolah? Guru-guru ada khusus guru untuk cara buat wayang gitu. Itu juga termasuk guru yang selalu ngajarin aku kayak cara buat wayang, cara gambar dan warnain. Dulu juga saya belum pernah belum bisa membuat tokoh-tokoh wayang, itu kan kayak sulit banget gitu. Jadi kita diajarin satu persatu dari dasar dan sampai seterusnya.
gitu. Boleh tahu nggak siapa nama gurunya? Gurunya namanya Pak dosen isi, Oh, cuma dosen. namanya Pak siapa ya? Pak Yas. Oh. Saya manggilnya Pak Yas gitu. Ada kesan yang mau disampaikan buat guru yang ngajar, Pesan. pembinanya? Terima kasih buat bimbingannya selama ikut latihan-latihan dan lomba-lomba ini. Terima kasih juga buat bisa mendapatkan juara walaupun juara 3. Juara 3 udah bagus banget. Iya sih. sih. Ya. Kalau dari Andi sendiri? Ada sih, bisa dibilang tantenya ibu saya itu emang ahli banget dalam bidang sastra. Ibu saya tuh sebenarnya belajar dari tante saya karena emang benar-benar bagus banget aktingnya. Terus dikasih tau lah juga saya cara akting, nangis, sedih, marah, itu semuanya dikasih tahu sama saya. Kadang kalau ada lomba puisi juga saya datang untuk rumah tante saya untuk belajar lah puisi sama dia. Ya jadi semenjak dari bimbingannya lumayan sering dapat juara. Oke. Boleh Saputra, ada yang mau tanyain lagi? Oh ini deh, banyak banget siswa SMP 6 gitu yang ngefans banget nih sama kalian semenjak ada lomba kayak gitu, kayak termotivasi banget gitu. Nah mungkin ada nggak pesan-pesan atau apa-apa gitu buat yang kalian ingin sampaikan ke teman-teman kalian yang termotivasi sama kalian, atau kalian bisa ngasih sepatah dua kata lah untuk mereka. Kan dimulai dari Andini dulu deh, boleh. Andi. Kalau misalkan teman-teman Span 6 ada yang gini pengen coba ikut-ikut puisi, coba aja, karena kita kan nggak tahu nih mencoba hal baru, kita nggak tahu kalau kita tidak mencoba hal baru. Coba aja puisi, terus diasah, siapa tahu bisa kan. Coba-coba, siapa tahu bakat kalian tuh di situ. Oh iya. Ada lagi? Itu aja? Udah. Itu aja. Mungkin dari Kak Widi. Buat teman-teman semua, kalau mau ikut lomba-lomba juga ikut-ikut aja terus lomba-lomba, maupun di bidang akademi, non akademi dan lain-lain. Itu juga untuk bisa mengembangkan bakat kalian sendiri, buat untuk pengalaman-pengalaman kalian juga sendiri. Gitu. Dan jangan pernah berputus asa. Terima kasih. Wah, keren-keren lagi, kita tepuk tangan untuk Oke, berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini. Semoga dengan bincang-bincang kita kali ini teman-teman jadi tahu banyak informasi tentang bahasa Bali. Siapa tahu ada yang berminat, boleh di chat kakaknya, nomornya di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Dadah! Dadah.